Nah, kita meminta, selain kita melaporkan, kita meminta untuk presiden memecat daripada Menak ini. Kalau juga nggak dipecat, berarti ini ada suatu konspirasi yang memang sudah dikondisikan. Kalau begitu kita akan nanti selain Menak kita demo, Deplu kita demo, begitu juga mungkin kita akan Menak kita demo, Istana kita demo. Untuk apa? Diturunin sekalian Jokowi, rezim ini harus sudah diganti karena ini sudah darurat penistaan agama. Orang sakit hati biasanya akan melakukan sesuatu untuk menetralkan rasa sakit hati itu. Nah, cara paling gampang adalah berhalusinasi setinggi mungkin. Memang ada yang sengaja ingin membuat propaganda untuk menyerang Gus Yakut, atau bahkan bisa jadi untuk menggoyang posisi pemerintah. Novel Bamukmin tampaknya sudah mulai tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk melampiaskan sakit hatinya karena risik masuk penjara, FPI bubar, baliho tidak laku dan diturunkan. Sehingga Novel menyikapi setiap persoalan dengan sebuah kesan benci agar lawan politiknya ikut di penjara. Makanya jangan heran jika ada lawan yang diserang isu, dia cuma bisa teriak agar orang itu lekas ditangkap. Mungkin kalau ada orang yang salah karena injak semut pun, dia bakal demo agar orang tersebut ditangkap. Novel Bamukmin mengecam pernyataan Menak Gus Yakut yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Dia meminta pihak kepolisian segera menangkap Yakut. Sebab menurut Novel, beberapa kali ulah Gus Yakut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebenarnya dia ini bukan korban dari informasi salah, di mana ucapan Gus Yakut telah dipelintir atau dipotong. Ini cuma masalah obat sakit hati untuk sementara saja. Yang penting bisa menyerang, maka sakit hati bisa diredahkan untuk sementara waktu. Kalau tidak, badan bisa gatal-gatal dan tak bisa tidur nyenyak. Novel ini kayaknya setiap waktu selalu membayangkan semua orang yang dia benci di penjara dan menerima karma buruk karena telah mengkriminalisasi Rizik. Mungkin tiap malam sebelum tidur dia berhalusinasi jadi wakil presiden, lalu dengan seenak jidatnya menangkap orang-orang yang dia anggap menista agama dan mengkriminalisasi ulama. Orang sakit hati biasanya akan melakukan sesuatu untuk menetralkan rasa sakit hati itu. Nah, cara paling gampang adalah berhalusinasi setinggi mungkin, membayangkan skenario yang paling indah dan membayangkan yang terburuk bagi lawan-lawannya. Contohnya nih, kalau teman-teman seharian sewot karena dimarahi bos, apa yang teman-teman rasakan? Sedih, marah, dan pastinya kecewa. Bahkan sakit hati karena serasa ditelanjangi di depan karyawan lain. Harga dan martabat serasa runtuh dan diinjak hingga hancur berkeping-keping. Teman-teman merasa dipermalukan. Wajah entah mau taruh di mana. Nah, cara yang paling sering dilakukan untuk menetralisir perasaan ini biasanya adalah membayangkan kalau teman-teman sedang menampar dan menabok bos. Membayangkan teman-teman memaki balik bos dan dia gemetar ketakutan akibat shock. Intinya, teman-teman bayangkan bos jadi tidak berdaya dan jadi orang yang paling lemah sedunia. Begitulah kira-kira yang mungkin terjadi pada Novel Bamukmin saat ini. Kelompoknya selalu jadi bulan-bulanan, diobrak-abrik pemerintah. Junjungannya gol masuk penjara. Bayangkan betapa besar sakit hatinya ini. Kalau tidak dinetralisir, bisa-bisa dia jadi, isi sendiri sajalah. Pasti teman-teman sudah tahu. Makanya di tiap kesempatan dia harus melampiaskan itu semua
agar lebih tenang. Terlihat kok dari ekspresi wajahnya. Tidak pernah tenang, hati selalu diliputi rasa panas yang membakar. Berbicaranya itu saja, seperti kaset yang lagi rusak. Makanya kalau teman-teman sering baca pendapat novel atas isu apapun, tidak akan jauh-jauh dari kata otoriter, kriminalisasi, azab, tangkap, penjarakan, dan lain-lain. Pokoknya apa-apa tangkap. Presiden salah tidak salah, tetap teriak minta presiden mundur dari jabatannya. Itu adalah dampak dari upaya netralisasi sakit hati. Saya masih penasaran siapa yang memotong pernyataan Menteri Agama ini. Dan ini sudah ada korbannya, yaitu Roy Suryo yang sudah resmi dilaporkan balik oleh GP Ansor karena dianggap bikin gaduh bangsa ini. Mungkin memang ada yang sengaja ingin membuat propaganda untuk menyerang Gus Yakut, atau bahkan bisa jadi untuk menggoyang posisi pemerintah saat ini. Begitu mudah memelintir informasi, memotong dan menyebarkannya dengan narasi-narasi jahat untuk membenturkan masyarakat. Dan begitu mudah pula sebagian dari kita percaya bulat-bulat tanpa berpikir kritis. Apalagi ini berkaitan dengan isu agama. Langsung reaktif dan emosional secara frontal. Ada yang paham bahwa masyarakat mudah diadu domba lewat sentimen agama. Dipelintir sedikit saja, gaduh satu negara. Masih ada yang berkaca pada kasus Ahok dulu. Tapi sayang, kasus model begini tidak bisa diduplikasi lagi. Yang ada malah kena serangan balik. Rakyat sudah cerdas. Yang ribut ya cuman itu-itu saja.